Selamat pagi Bu Sinta. Selamat pagi Ya. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Pak Asep gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baik Bu Sinta. Bu Sinta itu pelajaran apa ya? Geografi Pak. Oh, geografi ya? Iya, geografi. Kelas Kelas 10. geografi kelas 10. Baik. Dalam sesi coaching hari ini adalah observasi sebelum nanti kita observasi di kelas. Saya nanti akan mengobservasi Bu Sinta di kelas. Sebelumnya Bu Sinta, tujuan pembelajarannya apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Sinta? Tujuan yang ingin saya kembangkan Iya. supaya yang utamanya itu ingin meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, khususnya di pelajaran geografi. Jadi supaya mereka itu lebih aktif, karena kalau misalnya aktif mereka lebih konsentrasi ya. Iya. Lebih masuk gitu materi. Jadi meningkatkan keaktifan siswa untuk pelajaran geografi. Karena kalau sudah aktif, biasanya anak itu akan mudah mendapat materinya kan gitu ya. Baik. Terus apa yang sudah dilakukan Bu Sinta? Salah satunya sih yang sudah saya lakukan sebelum pembelajaran itu biasanya saya pancing dengan pertanyaan tematik terlebih dahulu tuh. Tematik, Iya, ya. biar menambah aktif kan mereka ya kalau Ya. misalnya sudah berikan pertanyaan tematik. Nah selain itu mungkin diberikan ketika sudah konsentrasinya kemana gitu ya, Ya. kita konsentrasikan ke ice breaking. Ice breaking. Iya, ada ice breaking yang seperti itu supaya mereka itu lebih aktif. Selain itu juga mungkin gaya belajarnya ada kayak presentasi, diskusi. Oh kayak itu gitu. ya. Iya. Jadi ada pertanyaan. Baik, jadi ada pertanyaan pemantik, ada ice breaking, dan juga belajarnya menggunakan tadi diskusi kelompok dan presentasi agar siswa ada di depan gitu ya. Belajarnya menjadi lebih aktif. Baik. Terus kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Sinta? Mungkin yang akan saya lakukan mungkin mengembangkan model Mengembangkan, ya. pembelajaran tersebut gitu ya. Ya. Model pembelajaran tersebut dengan cara apa, yaitu dengan cara kita harus tahu menyesuaikan gaya belajar siswa tersebut. Iya. Kan gaya belajar siswa kan berbeda-beda. Iya. Mungkin konteksnya dalam audio atau visual dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Terus selain itu juga kayak materi yang akan diajarkan Iya. mungkin lebih efektif lagi, diefektifkan, disederhanakan supaya mereka itu lebih memahami, lebih kompleks terhadap materi tersebut. Baik, baik. Jadi Bu Sinta sudah menyiapkan rencana strategi akan di kelas nanti. Tadi itu dengan materi saja kan lebih efektif ya. Terus gaya belajarnya juga mengikuti kebutuhan murid tadi ya, dari visual dan model pembelajaran yang ini lebih menarik. Baik Bu Sinta, terima kasih. Nanti sampai bertemu di observasi di kelas ya. Baik, terima kasih Bu Sinta. Iya, sama-sama. Ya, Pak. selamat pagi ya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Masih semangat hari ini? Masih. Semangat ya. Kita mau masih pagi-paginya harus tetap semangat ya, semangat dalam belajar. Hari ini kita belajar apa? Geografi. Sudah siap belajar geografi? Kalau sudah siap, silahkan letakkan, siapkan alat tulisnya di atas meja. Kita pengen lihat siapa yang sudah siap, siapa yang masih, Bu saya masih males dan lain sebagainya ya. Ya, alat tulisnya sudah ditaruh di atas meja. Sudah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita itu berdoa terlebih dahulu untuk mempermudah dalam penambahan ilmu hari ini ya. Ketua kelasnya siapa? Enggak, silahkan dipimpin doanya teman-teman. Siap, sebelum belajar marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Dengan berdoa kita bisa mewujudkan rasa religius kita semakin tinggi lagi ya.
yang menjorok ke laut? Ada tombol. Itu adalah daratan yang menjorok ke lautan. Nah, ini adalah gambar dari tombol tersebut ya. Nah, selanjutnya ada batu yang ada organismenya. Itu disebabkan oleh apa? Ada tumbuhannya. Pelakukan apa itu? Biologis ya. Itu termasuk ke dalam pelakukan biologis. Nah, sedangkan yang batu sampai belah ini adalah salah satunya adalah pelakukan. Pelakukan itu adalah penghancuran massa batuan tanah. Ya, jadi massa batuan tanah. Nah, sampai di sini ini adalah materi sebelumnya. Nah, materi yang kita pelajari sekarang, kita lihat tujuan pembelajarannya. Jadi menggunakan model belajar yaitu problem based learning, di mana peserta didik ini bisa menyimpulkan perubahan muka bumi akibat dari proses dan adanya akibat bagi kehidupan pada lapisan muka bumi, serta terampil dalam membuat laporan ilmiah tertulis dampak perubahan muka bumi atau proses yang terjadi bagi kehidupan manusia secara mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang salah satunya kita mempelajari ada tenaga hidrogen dan tenaga eksogen. Kemarin kita sudah belajar tenaga eksogen dan hari ini kita belajar tentang tenaga endogenen. Nah, sebelum ke materi, kita simak videonya. Kejadian ini berlokasi di Islandia pada hari Jumat 19 Maret 2021 pukul 20:45. Sekitar 30 km ke barat daya ibu kota, magma tiba-tiba keluar menembus permukaan dari bawah tanah. Air mancur lava membara pun menyinari langit malam. Gunung berapi di lembah ini akhirnya terbangun setelah tidur nyenyak hampir selama 800 tahun. Gunung berapi terbagi menjadi 3 kategori: aktif, dorman, dan punah. Sekitar 1.900 gunung berapi di seluruh dunia dianggap aktif. Berarti gunung-gunung ini pernah meletus baru-baru ini dan kemungkinan akan meletus lagi dalam waktu yang relatif dekat. Gunung berapi dorman sudah lama tidak meletus, tapi masih bisa meletus di masa depan. Bisa dibilang gunung seperti ini sedang tertidur. Sementara yang punah, gunung berapi seperti ini tidak menunjukkan aktivitas apapun dalam lebih dari 1 juta tahun. Letusan di Islandia tidak super besar, dan ini semua terjadi 10 km dari kota terdekat, jadi tidak memakan korban. Banyak orang bahkan datang melihat dari dekat, sementara pengunjung pemberani mencoba menggoreng telur dan daging di atas lava. Hati-hati, jangan sampai sarapan gosong. Suhu lava bisa sampai lebih dari 1250 derajat Celcius. Lava membakar apapun yang ada di hadapannya. Namun, lava juga menghasilkan tanah paling subur untuk pertanian. Awalnya, letusan ini mengeluarkan jumlah lava yang relatif kecil. Tapi rupanya terus menyebar melintasi lembah ke arah sebaliknya, membentuk semacam perisai yang terus membesar. Kita tak pernah bisa memprediksi secara pasti seberapa cepat aliran lava yang keluar sampai kita benar-benar di depannya. Semua tergantung pada tingkat kekentalannya dan seberapa curam kemiringan gunungnya. Lava dapat mengalir perlahan, sekitar 6 meter per menit, sedikit di bawah rata-rata kecepatan berjalan manusia, tapi juga bisa mengalir secepat 50 km per jam. Orang tercepat di bumi pun tidak bisa kabur darinya. Tapi lava bahkan bukan aspek paling berbahaya dari gunung berapi, melainkan gas beracun yang dimuntahkan bersama letusan. Gas ini menyebar lebih cepat dan lebih jauh dibandingkan aliran lava. Untungnya, dalam kasus Islandia, angin meniupkan gas ini menjauh dari area perumahan. Para ilmuwan tidak terkejut melihat gunung berapi ini meletus. Mereka tahu itu akan terjadi. Gempa bumi yang kian kuat telah mengguncang daerah ini selama 15 bulan terakhir. Ada 50.000 gempa bumi hanya dalam 3 minggu menjelang letusan, alias 100 gempa per jam. Gunung berapi itu telah aktif sejak Maret dan para ahli geologi mengatakan ini bisa berubah menjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan berdekade-dekade letusan konstan di area tersebut. Gunung Shasta termasuk dalam 5 gunung berapi paling berbahaya di Amerika Serikat, sehingga para ahli geologi terus mengawasinya. Erupsi terakhir terjadi pada tahun 1250. Kamu pasti belum lahir saat itu.
Gunung berapi ini meletus setiap 600 hingga 800 tahun sekali, yang artinya kalau dihitung, jatuh temponya dekat-dekat sekarang ini. Sekitar 1 jam dari Portland, Oregon, terdapat gunung berapi aktif yang terakhir meletus pada abad ke-19. Saat meledak terakhir kali, para ilmuwan berpikir gunung itu akan menghasilkan jumlah abu dan debu yang lebih besar. Keduanya dapat menyebabkan listrik padam dan membuat air di sana tidak aman untuk diminum. Tapi, para ahli terus memperhatikan Gunung Hood agar mereka dapat memberikan peringatan dini, sehingga warga bisa bereaksi tepat waktu. Kilauea adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Gunung ini sudah meletus terus-menerus sejak tahun 1983, menjadikannya salah satu letusan terpanjang yang dikenal di bumi. Ini gunung berapi termuda di Hawaii. Gunung berapi dapat memakan waktu ribuan tahun untuk terbentuk, tapi beberapa gunung dapat muncul seketika dalam semalam. Gunung berapi di Meksiko seketika meletus di dataran terbuka pada tahun 1943 dan mulai tumbuh dari sana. Dalam setahun, tingginya mencapai 450 meter. Saat letusan akhirnya berhenti, 9 tahun kemudian, tinggi gunung ini mencapai lebih dari 2.800 meter. Gunung Fuji adalah simbol populer Jepang. Gunung Fuji terakhir meletus pada 1707 dan itu mengirim semburan batu yang terbawa sampai 100 km jauhnya. Jika letusan serupa terjadi hari ini, Tokyo akan menjadi korbannya. Gunung Fuji terletak tepat di atas cincin api, wilayah berbentuk tapal kuda di Samudra Pasifik yang dipenuhi gunung berapi aktif dan gempa bumi. Jarak dari satu ujung ke ujung satunya hampir mencapai 40.000 km. Cincin ini bisa melingkari khatulistiwa bumi. Pada Januari 2020, gunung berapi Taal di Filipina mulai memuntahkan lava, mengirim kepulan abu 1 km jauhnya ke langit. Letusan ini bahkan memicu fenomena langka, badai kotor, yaitu awan asap di atas gunung berapi yang menghasilkan petirnya sendiri. Peluang tsunami vulkanis juga tinggi. Tsunami ini biasanya disebabkan gerakan tektonik yang terjadi akibat aktivitas vulkanis. Taal telah meletus lebih dari 30 kali dalam 450 tahun terakhir. Gunung berapi di Ekuador ini terakhir meletus pada 2016. Para ilmuwan berpikir gunung ini menunjukkan sejumlah tanda dini pergerakan magma. Ini adalah gunung stratovulkan aktif. Tipe gunung berapi berbentuk kerucut yang tepinya curam. Gunung ini terbentuk dari lava lengket yang tidak mengalir dengan mudah. Dari video tadi, cuplikan video tadi, kira-kira kali ini kita belajar tentang apa ya? Mau tahu? Dari cuplikan video tadi apa ya? Kita hari ini akan belajar tentang tenaga endogen. Tentang tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam permukaan bumi. Oke, kan bagus sekali udah bisa menjawab pertanyaan tanpa kita belajar terlebih dahulu. Nah, kemarin kan kita belajar tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu kan tenaga tadi kataan yang ada di luar permukaan bumi. Ya, dan kita bisa lihat. Nah, sekarang kita belajar tenaga yang berasal dari dalam permukaan bumi atau disebut juga dengan tenaga endogen. Nah, salah satunya yang dari tenaga endogen ini adalah vulkanisme. Kira-kira tadi video tentang apa? Gunung meletus. Ada gunung meletus. Tadi ada gunung apa aja yang masih ingat? Ada gunung di Indonesia katanya salah satu negara yang memiliki gunung api terbanyak di dunia. Kita adalah salah satu negara yang banyak sekali gunung api. Otomatis kita harus tahu dari mana sih gunung api itu berasal. Kok bisa gunung bisa mengeluarkan yang namanya lava? Jadi beda ya, magma, lava, lahar itu berbeda, suatu perbedaan. Kira-kira ada yang pernah melihat gunung meletus? Di Bojongmanik ada nggak gunung? Tidak ada. Ada nggak gunung di Bojongmanik? Belum pernah melihat gunung di Bojongmanik? Karena kita ini ada di dataran rendah, makanya kita namanya Kabupaten Lebak. Itu kan apinya ada di bawah, makanya kita untuk yang namanya gunung api itu tidak ada di daerah Kabupaten Lebak ya. Tadi kalau ada Bu, Krakatau itu masuk provinsi Banten ya.
kelompok 2, kelompok 3 sudah ada nama-namanya. Ada yang belum tercantum namanya di sini? Sudah ada ya semuanya ya tercantum. Nah, sekarang kalian bisa duduk ke kelompok masing-masing. Silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Dan itu juga ada diferensiasi buat kalian penyimak video. Ya, sambil mengerjakan sambil penyimak video, sehingga kalian ada referensi lain ya. Silakan disimak dan sambil mengerjakan nanti diskusi kelompoknya. Jadinya berapa? Guru berfungsi sebagai keseimbangan alam karena dunia kita menjadi ini memiliki lempeng yang terus bergerak dan terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like jika kamu mendapatkan hal baru dan jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk berbagi informasi sekitar ilmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Sudah siap menyampaikan di depan teman-temannya? Sudah siap, harus siap dong ya. Jadi harus menyampaikan ke teman-temannya per kelompok masing-masing. Dimulai dari ada yang sudah siap, kelompok mana yang sudah siap? Atau yang ditunjuk? Siap. Sudah siap. Oke, kita masuk ke kelompok 1 dulu, nanti kelompok 3 dan kelompok 2. Silakan kelompok 1 di sini aja, nggak apa-apa. Iya. Menerangkan kepada teman-temannya hasil dari kerja kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin menjelaskan hasil presentasi atau hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai 2 pertanyaan ini. 1. Bagaimana proses pembentukan gunung api? Jawabannya adalah gunung api terbentuk akibat adanya pergerakan lempeng dan saling menabrak satu sama lain. Yang lempeng yang menabrak itu menonjol ke permukaan bumi membentuk gunung. Gunung api tersebut terbentuk akibat adanya pergerakan magma menempuh celah-celah permukaan bumi. 2. Mengapa proses vulkanisme sering terjadi di Indonesia? Indonesia sering mengalami proses vulkanisme karena Indonesia berada di lingkaran berada di area cincin api Pasifik, di mana cincin api Pasifik itu banyak sekali gunung api yang terbentuk. Dan Indonesia juga berada di antara 4 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Nomor 1. Jelaskan 3 jenis bentuk gunung api yang dipengaruhi sifat letusan, vikositas, magma, dan jenis material yang dikeluarkan. Oke. Untuk jawaban nomor 1, gunung api Maar. Gunung api ini berbentuk seperti danau kawah. Proses terjadinya berasal dari letusan besar yang kemudian membentuk lubang besar di pucuknya. Material yang dikeluarkan oleh gunung api Maar adalah benda padat dan eflata, misalnya adalah gunung Lamongan. Gunung api kerucut, strato. Gunung api kerucut adalah jenis gunung api yang paling sering dijumpai. Bentuk gunung api ini memang seperti kerucut dan punya lapisan lava serta abu yang berlapis-lapis. Gunung api strato berbentuk karena letusan serta lelehan batuan panas serta cair. Lelehan yang keras terjadi inilah yang menyebabkan lereng lapisan dan disebut strato. Sebagian besar gunung api di Indonesia juga termasuk dalam gunung api kerucut, misalnya gunung berapi. Gunung api perisai atau tameng. Gunung api perisai terbentuk karena lelehan yang keluar dari tekanan rendah, sehingga nyaris tidak ada letusan serta terbentuk lereng sangat landai yang kemiringannya 1 sampai 10 derajat. Akan tetapi
Indonesia tidak ada gunung api jenis perisai. Contoh gunung api perisai tameng adalah Mauna Hawaii yang ada di Amerika Serikat. 2. Setiap gunung api memiliki karakteristik letusan yang berbeda-beda. Faktor apa yang mempengaruhi perbedaan letusan gunung api? Saya dari tipe letusan lainnya. Baik, jawabannya peret merupakan jenis letusan yang paling berbahaya. Letusan ini bisa ditemukan di kejadian Krakatau Purba yang meletus tahun 1883, di mana lava tersebut tipe peret ini sangat cair. Letusannya eksplosif dan sangat besar. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Pertanyaan nomor 1, jelaskan perbedaan pegunungan dan gunung api. Pegunungan yaitu barisan yang terdapat di dataran tinggi yang saling berhubungan dan tidak terdapat dapur magma. Gunung api atau vulkan adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sumber saluran fluida panas yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk mendapat hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Nomor 2, bagaimana proses terjadinya erupsi sentral, erupsi areal, dan bentuk gunung api yang terbentuk? Erupsi sentral yaitu ketika terjadi erupsi, magma dan material dari dalam gunung api keluar melalui sebuah lubang atau pusat erupsi. Akibatnya terbentuklah kerucut pada gunung berapi. Erupsi areal yaitu saat terjadi erupsi dan magma berada sangat dekat dengan permukaan bumi, sehingga dapat melelehkan dan membakar lapisan magma di sekitar dan akibatnya terbentuklah lubang yang sangat besar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf, tepuk tangan. Dari masing-masing kalian sudah punya catatannya masing-masing, sudah punya ilmu baru lagi, penambahan ilmu. Dari kelompok 1 kalian bisa mengetahui apa itu vulkanisme. Dari kelompok 2 kalian bisa mengetahui tadi ada tipe-tipe letusan gunung api. Dan yang kelompok 3 kalian bisa mengetahui tipe-tipe gunung api tersebut, gitu ya. Jadi kalian bisa mengetahui satu sama lain diskusi kelompok tersebut, ya. Nah, sampai di sini kira-kira sudah jelas untuk materi hari ini. Nah, sebelum itu menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin mengutarakan perasaannya dan menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang mau? Ya, silakan Ega. Silakan berdiri. Jadi hasil dari pembelajaran hari ini itu saya dan teman-teman itu merasa senang belajar geografi pada hari ini, dan saya juga bisa mengetahui tentang tenaga endogen, salah satunya itu tentang vulkanisme. Itu vulkanisme sendiri adalah proses keluarnya magma melalui celah-celah permukaan bumi, dan dari vulkanisme itu bisa terbentuk sebuah gunung api, di mana gunung api itu mempunyai tipe seperti perisai, stek, maar, dan kerucut. Dan dari gunung api itu mempunyai 2 tipe letusan, yaitu efusif yaitu berupa lelehan, dan eksplosif berupa letusan yang dahsyat. Oke, terima kasih. Terima kasih Ega, tepuk tangan untuk Ega. Sudah membelanjakan dirinya, menyimpulkan dan mengutarakan perasaannya hari ini. Gimana semuanya perasaannya hari ini, senang? Ya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai tentang tenaga endogen, yaitu vulkanisme. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari
pembelajarannya hari ini? Proses pembelajarannya hari ini sangat senang sekali ya belajar bertemu sama anak-anak gitu ya. Iya, apalagi anak-anaknya kan excited banget tuh kalau misalnya belajar gitu ya. Rasa saya senang. Senang ya. Iya. Baik. Saat ini kita akan melaksanakan pasca observasi setelah kemarin kita melaksanakan observasi di kelas ya. Nah, itu pelajaran itu mata pelajaran geografi ya, materinya tentang tenaga endogen. tenaga endogen ya. Baik. Bagaimana perasaan Bu Sinta ketika melaksanakan pembelajaran di kelas dengan materi yang telah disiapkan kemarin? Perasaan saya yang pertama itu pasti otomatis kalau udah ketemu anak-anak senang ya Pak ya. Senang ya? Iya, senang sekali gitu ya. Bisa ketemu terus bertatap muka, apalagi melihat respon anak-anak gitu ya. Melihat respon anak-anak ketika belajar itu semangatnya jadi menggugah kita untuk lebih semangat lagi daripada anak-anak gitu. Iya, gitu sih. Jadi anak-anaknya semangat, gurunya tambah semangat. Tambah semangat kayak gitu. Baik. Kalau kita hari ini akan membahas terkait dengan observasi yang dapat kemarin. Tadi gurunya telah mengatakan bahwa semangat anak-anaknya dan itu menambah semangat guru begitu untuk mengajar materi geografi di kelas 10 ya. Iya, Kelas 10. Selain senang tadi, apakah ada hal lain yang bisa dibagikan? Cuman mungkin kekurangannya ketika saya mengajar gitu ya Pak ya. Ya. Yang namanya seorang anak itu pasti konsentrasinya hanya beberapa menit di awal ataupun beberapa menit lagi yang harus kita pancing lagi dan lain sebagainya gitu. Atau dilihat keaktifannya lagi. Jadi siswa itu kadang nanti kalau terkonsentrasi kadang dia asik dengan dunia sendiri gitu. Jadi itu sih masalah-masalah yang ditemukan ketika pembelajaran ini. Begitu ya. Iya. Tidak konsentrasinya dalam apa itu? Kayak misalnya ketika diskusi ada yang masih Lamun ya. ada yang iya, ada yang masih diem aja tidak membantu temannya gitu. Kan itu proses diskusi harusnya bareng-bareng ya Pak ya gitu. Mungkin ada sebagian siswa yang seperti itu gitu ketika di kelas permasalahan gitu. Apa yang sudah dilakukan dulu sih Pak itu untuk terkait dengan konsentrasi anak yang tadi ada yang bermain sendiri dan lain-lain itu ya? Iya. Apa yang sudah dilakukan dulu? Kalau saya sih yang saya berusaha untuk saya lakukan itu yang pertama kalau kita di awal gitu ya, ketika di awal melihat siswa pasif atau lain sebagainya, paling mengajak siswa aktif itu dengan pertanyaan-pertanyaan tematik awal gitu ya. Lalu mungkin ketika setelah konsentrasi kita lanjutkan lagi ketika diskusi misalnya seperti asik dengan dunia sendiri gitu ya, kita adakan yang ice breaking ataupun mencoba mengalihkan suatu hal yang menarik ketika pembelajaran gitu supaya mereka kan punya gayanya masing-masing nih, supaya menarik itu seperti apa gitu pembelajaran. Dari situ sih kayaknya mau dikulik gitu. Setelah tadi ada pertanyaan pemantik, ada explicating, bagaimana hasilnya? Hasilnya mungkin mereka itu memang ada ketika itu beralih nih konsentrasi. Nah kadang mereka beberapa menit lagi misalnya gitu mereka mulai lagi dengan dunia sendiri, mungkin kayak gitu. Gitu ya. Apakah ada cara lain? Untuk kedepannya Ya, cara lain. mungkin cara lainnya salah satunya kita masih belajar untuk melihat lagi gitu ya, kemampuan siswa kan berbeda-beda gitu ya. Yang mungkin gaya belajarnya kita rubah ataupun kita telaah lagi gitu ya. Sampai sekarang saya masih menelaah siswa itu gaya belajarnya yang menarik itu seperti apa, supaya mereka tuh ketika pembelajaran menarik kan mereka langsung memperhatikan dan lain sebagainya gitu. Takutnya saya sekarang masih mengobservasi gitu pembelajaran kemarin itu apakah masih ada kekurangan lainnya gitu sehingga siswa ini masih banyak yang belum berkonsentrasi gitu ya. Makanya sekarang itu masih di observasi pembelajaran berikutnya. Baik. Bu Rosa mengatakan ada gaya belajarnya yang berbeda ya. Iya. Apakah penyampaian materi ke siswa pun berbeda dilakukan? Tadi kan strategi lainnya itu kan dengan gaya belajar yang berbeda. Iya. Apakah memang ada cara lain yang bisa dilakukan? Cara lainnya itu seperti itu. Jadi ketika mereka pertama ini diskusi dengan
hanya dengan visual aja misalnya ya, mereka kan LKPD berupa LKPD aja mereka kadang konsentrasinya kayak males-malesan gitu dan sebagainya. Nah ketika ditayangkan video mereka tuh pasti akan lebih excited gitu, karena kan gaya belajar tadi ada audio visual, visual gitu kan. Makanya mungkin cara untuk kedepannya mengkonsentrasikannya itu seperti itu gitu, Pak. Lebih dilihat lagi gaya belajar mereka lebih dalamnya itu masing-masing ke individu. Kalau yang visual itu, yang audio visual, kira-kira ada langkah kan selain dengan apa? Mungkin kayaknya kalau misalnya pembagian kelompok sesuai minatnya masing-masing deh. Gitu. Kayak misalnya audio visual di kelompok 1 nih, jadi mereka saya berikan bahan ajarnya itu berupa kalau audio visual misalnya berupa video ya. Misalnya yang kelompok lainnya mereka lebih senangnya tentunya di dalam tulisan misalnya. Nah, maka saya kasih jadi sesuai dengan minatnya gitu. Mungkin kedepannya seperti itu. Baik, jadi anak-anak itu diberikan materi yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang diberikan LKPD, ada juga yang diberikan video, yang ada suara dan juga ada gambar yang bergerak gitu ya. Baik. Kira-kira perbaikan tadi itu bisa dilakukannya mulai kapan? Mungkin mulai dari sekarang dan seterusnya Pak gitu. Iya. Pastinya gitu kan, yang namanya kita sebagai tenaga pendidik kita juga harus berkembang. Baik. Kadang-kadang. Kira-kira siapa yang bisa mengingatkan Bu Smita terkait dengan strategi yang telah dilakukan tadi agar tidak lupa kemudian hari? Untuk melakukan strategi tersebut mungkin saya harus berdiskusi dengan teman sejawat saya gitu ya, biar kita tuh kalau misalnya diskusi sama teman sejawat kan mereka juga ngajar di kelas itu, jadi kita bisa sharing gitu kebutuhan apa yang diperlukan di kelas tersebut gitu, sehingga nanti kan ada tukar pikiran tuh dan mengingatkan di kelas ini seperti ini, yang ini seperti ini, nah gitu. Mungkin kalau yang mengingatkan saya adalah salah satunya itu teman sejawat. Baik. Jadi yang mengingatkan guru kita adalah teman sejawat, karena masing-masing guru akan mengetahui kebutuhan masing-masing di kelas kan. Nah seperti iya, itu ya. mungkin kita nggak ngeh sama si orang ini, si guru ini ngeh sama si orang ini, jadi kita bisa kolaborasi gitu ya. Baik. Ada lagi mau dibagikan Bu Sinta? Sejauh ini tentang keaktifan siswa itu cuma segitu aja. Gitu ya, cukup ya. Ya baik. Apa yang telah dilakukan oleh Bu Sinta sudah baik dari observasi kemarin, dan juga tadi Bu Sinta sudah menyampaikan juga terkait dengan refleksinya, ya, perasaannya, dan juga apa yang telah dilakukan selama pembelajaran di kelas kemarin sudah disampaikan dengan baik, dan Bu Sinta juga sudah menemukan cara sendiri tadi ya, bahwa untuk menarik keaktifan siswa ternyata harus dengan model pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid yang berbeda. Ada yang dengan LKPD, ada yang juga dan lain-lain seperti yang disampaikan Bu Sinta tadi. Baik, mungkin itu saja untuk sesi coaching pra pasca ya, pasca observasi ini. Terima kasih Bu Sinta ya, mohon bisa kembali lagi ke kelas, bisa mengajar kembali ya. Baik,